Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada video ini, kami akan menjelaskan hasil penelitian mengenai Urban Traffic Congestion dan Air Quality Analysis, atau analisis kemacetan lalu lintas dan dampaknya pada kualitas udara. Pernahkah kita berpikir bahwa kemacetan yang kita hadapi setiap hari bukan hanya membuat kita terlambat sampai tujuan, tetapi juga membawa ancaman yang tidak terlihat? Di balik padatnya kendaraan dan hiruk-pikuk perkotaan, terdapat jutaan partikel polusi yang terus mencemari udara yang kita hirup setiap saat. Ancaman ini seringkali kita tidak sadari, namun dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sangat nyata. Saat ini, kemacetan dan polusi sering dipandang sebagai dua masalah yang berbeda, padahal keduanya saling berkaitan dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, tim kami melakukan riset untuk memahami hubungan antara kepadatan lalu lintas dan tingkat polusi udara, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berbasis data. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai bagaimana data sains dapat membantu mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menggunakan dataset Urban Air Quality and Traffic Density Dataset 2024. Dataset ini berisi informasi mengenai kepadatan lalu lintas dan kualitas udara yang kami gunakan sebagai dasar analisis. Pada tahap awal, kami melakukan proses data pre-processing, yaitu membuat data ke Google Colab, menstandarkan nama kolom, serta membersihkan data yang tidak lengkap agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kami menetapkan traffic density atau kepadatan lalu lintas sebagai variabel independent X, sedangkan konsentrasi polutan PM2.5 sebagai variabel dependent Y. Dengan pendekatan ini, kami dapat mengukur seberapa besar pengaruh volume kendaraan terhadap kualitas udara. Melalui proses pengolahan data yang sistematis dan berbasis bukti, kami berupaya menemukan hubungan yang jelas antara kemacetan lalu lintas dan tingkat polusi udara di lingkungan perkotaan. Nah, di sini ada data eksplorasi dan visualization. Saya, Rehan Rusdiana, selaku data analis. Mari kita biarkan data ini menceritakan polanya sendiri. Melalui grafik eksplorasi ini, ketika kita melakukan pemetaan scatter plot, kita bisa melihat sebuah pola korelasi linear positif yang sangat konsisten. Perhatikan cluster ini di data kiri. Saat kepadatan lalu lintas berada di bawah 100 kendaraan per jam, tingkat mikropolutan PM2.5 menempel stabil di zona nyaman, yaitu 10 mikrogram per meter kubik. Namun, seiring pergeseran tren ke kanan, di mana polusi kendaraan melonjak ekstrim mendekati 500 kendaraan per jam distribusi, data PM2.5 langsung terinteraksi secara signifikan, menembus ambang batas kritis di 30 gram. Situasi ini menegaskan bahwa fluktuasi kualitas udara perkotaan secara ekstrim didorong oleh intensitas penumpukan kendaraan pada titik kemacetan udara kota pintar kita. Okay, I am Fangli Jalhak and I am responsible for predictive modeling. To analyze the relationship between traffic and air pollution, we use the simple linear regression algorithm. We split data into two parts, 80% for training and 20% for testing. Our model achieved an R-squared score of 81.17%. This means that traffic density can explain about 81% of the change in PM2.5 pollution level. The final equation is PM2.5 equals 5.10 plus 0.05 times traffic density. Simply put, when traffic density increase, PM2.5 pollution also increase. For every additional 100 vehicle per hour, PM2.5 levels increase by about 5 units. The model also achieved a low mean absolute error of 2.48, which means its predictions are quite close to the actual values. Overall,
Our results show that traffic density is a strong factor affecting PM2.5 air pollution in urban areas. Lantas, apa nilai keputusan atau decision value yang bisa dibawa dari ruang laboratorium data ini ke meja para pembuat kebijakan kota pintar? Angka 80%. Akurasi tadi bukan sekedar statistik mati di atas kertas, melainkan sebuah instrumen prediktif untuk melakukan aksi preventif. Berdasarkan estimasi model regresi kami, instansi tata kota kini memiliki landasan ilmiah untuk menerapkan automated traffic diversion atau pengalihan arus kendaraan otomatis secara real time. Tepat sebelum sensor lalu lintas menyentuh angka kritis yang memicu lonjakan polusi ekstrem, kita bisa mengoptimalkan durasi lampu lalu lintas secara adaptif pada simpul-simpul kemacetan utama untuk mengurai emisi sebelum gas buang sempat mengendap di udara pemukiman warga. Sebagai penutup, tim kami menyadari sepenuhnya bahwa di balik baris data ini ada hak privasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam aspek etika data, kami menjaga integritas riset ini murni tanpa manipulasi metrik. Rekomendasi pengembangan ke depan adalah meningkatkan arsitektur model ini menjadi multiple linear regression dengan menyuntikkan variabel cuaca makro. Kesimpulannya, melalui pendekatan sains data, kita tidak lagi menebak-nebak arah kebijakan kota, melainkan memimpin transformasi urban yang lebih bersih, terstruktur, dan berkelanjutan. Kami dari tim data analis, terima kasih.